warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atla Aditya, program studi Akidah dan Filsafat Islam, semester 3, Lokal A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berisi pemaparan tentang salah seorang tokoh sufi pada abad ke-2 sampai 4 Hijriah, yang meliputi pemaparan tentang latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, guru, dan materi yang dipelajari atau didalaminya, dan karya-karya dan pemikirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tokoh sufi yang berasal dari daerah Mesir, bertepatan di daerah Iskandaria. Beliau bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau lahir di Alexandria atau Iskandaria, Mesir pada tahun 648 atau 1250 Masehi dengan nama Ahmad bin Muhammad. Nama Ibnu Athaillah ini diambil dari nama kakek buyutnya, sedangkan nama As-Sakandari ini merujuk pada kota kelahirannya, kota di mana beliau menjadi syekh atau kiai dalam daerah Mesir. Ibnu Athaillah pada saat kecil ia sangat gemar belajar, dan pada akhirnya beliau dikenal sebagai seorang ahli tasawuf. Namun sebenarnya ia dilahirkan dari keluarga yang ketat dengan syariat yang menganut mazhab Imam Maliki. Ibnu Athaillah ini sudah menjadi syekh atau guru besar dalam ilmu syariat di Alexandria, bahkan sebelum ia mempelajari tasawuf. Sebelumnya beliau cenderung tidak setuju atau tidak suka, bahkan mengingkari praktek-praktek tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada suatu ketika, beliau terlibat dalam suatu konflik argumentasi melawan salah seorang murid dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengenai pemahaman seputar tasawuf. Walau perdebatan berlangsung cukup sengit, namun bahasa yang digunakan sangatlah santun sebagaimana seharusnya seorang yang berintelektual dalam berdebat. Pada ujung perdebatan, murid dari Syekh Ibnu Al-Abbas Al-Mursi ini kewalahan dan tidak mampu mengimbangi argumen dari Syekh Ibnu Athaillah dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian seorang murid dari Ibnu Abbas Al-Mursi ini mengatakan kepada Syekh Ibnu Athaillah, jika Syekh menghendaki keputusan atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan, tentulah saya tak akan mampu melakukannya. Jika Syekh berkenan, datanglah, bertabayunlah ke tempat Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Semoga Anda mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang tadi Anda ajukan, insya Allah, ucap murid Syekh Abu Abbas Al-Mursi dengan sopan di dalam hati. Dalam hatinya, seorang Syekh Ibnu Athaillah ini mengiyakan saran yang diajukan oleh lawan bicaranya tersebut. Dan memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Ibnu Athaillah berkesempatan menghadiri pengajian di tempat Abu Abbas Al-Mursi. Pada forum tersebut, seperti biasanya, Syekh Abu Abbas Al-Mursi memaparkan beberapa materi tasawuf pada santri-santrinya. Beliau menjabarkan secara gamblang, dari akar sampai ke pucuk, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, yang mungkin sulit dipahami bagi orang awam yang mendengarkannya. Penjelasan dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini, ketika ia mendengarkan, Ibnu Athaillah merasa kagum atas kedalaman ilmu yang dimiliki beliau. Seketika lenyap sudah rasa resah, ingkar, dan suuzon kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi secara khusus dan tasawuf secara umum. Kemudian Ibnu Athaillah ini merasa ajaran yang disampaikan beliau tidak bisa dibantah kebenarannya dari segi apapun, walau yang diajarkan
sudah pernah ia dapat dari ratusan kitab yang sudah ia khatamkan. Kemudian beberapa dekade ke depan, Syekh Ibnu Athaillah menjadi pembesar pada aliran tarekat Asy-Syadzili yang memiliki banyak pengikut dan melahirkan setidaknya 20 karya besar dalam berbagai disiplin keilmuan. Salah satu yang tersohor hingga saat ini adalah kitab Al-Hikam yang dijadikan acuan oleh seluruh aliran tarekat di Indonesia bahkan di dunia. Begitulah riwayat perjalanan seorang maestro tasawuf dunia yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandariyah, yang pada awalnya beliau tidak menyukai bahkan mengingkari tasawuf, sampai pada akhirnya beliau menjadi pembesar tasawuf pada zamannya bahkan hingga saat ini. Demikianlah pemaparan tentang salah satu tokoh sufi yang berasal dari daerah Mesir bertepatan di Alexandria. Beliau bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.